Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Anita. Saya merupakan guru matematika dari SMK Mahanaim. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Siah Kuala, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video uji kinerja praktik pembelajaran saya yang saya lakukan di SMK Mahanaim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 secara luring. Uji kinerja ini merupakan salah satu tahap akhir dalam pembelajaran profesi guru dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, silakan duduk. Ya, hari ini ya masih pagi, kita mau belajar matematika. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ingin belajar, Tuhan, berikan kami kepintaran, hikmat, juga kecerdasan, Tuhan, buat kami. Dr. Yesus, oleh amin. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Hari ini yang tidak hadir hanya Elita, Mas. Elita, kenapa Elita? Elita tidak masuk karena sedang sakit. Oke, kita doakan biar cepat sembuh ya. Oke, hari ini sudah siap belajar matematika? Siap! Saya mau cek dulu nih, coba bukunya sudah siap? Oke, rapikan penampilan kalian. Oke, semuanya boleh bangkit berdiri. Ya, saya mau cek dulu ya. Siap belajar matematika? Siap! Siap belajar matematika? Siap! Siap belajar matematika? Siap! Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Oke, yang masih ingat minggu lalu saya jelasin tentang apa? Barisan aritmetika. Yang masih ingat lagi rumus barisan aritmetika itu apa? UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Bagus. Yang satu orang angkat tangan ya. Apa itu UN? Ya, kasih. Suku terakhir. Suku terakhir A. Mei. Suku pertama. Suku pertama B. Stephanie. Selisih N. Banyaknya suku. Banyaknya suku. Wah, masih ingat. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, karena kalian masih ingat, coba perhatikan. Nah, tentang deret aritmetika yang masih ingat, apa sih itu deret bilangan? Kevin? Deret adalah jumlah dan suku-suku dari suatu barisan. Jumlah dari suku-suku dari suatu barisan. Oke, bentuknya seperti apa sih? Oh, baca. U1 tambah U2 tambah U3 dan ditambah seterusnya. U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Nah, perhatikan bentuk polanya. 3 ditambah 7 ditambah 11 tambah 15 tambah seterusnya. Berarti suku pertamanya berapa? 3. Suku kedua? 7. Suku keempat? 7. Suku ketiga? 8. Bisa ya? Nah,
Nah, dari 3, 7, 11, 15, nilai A-nya berapa sih? 3. Nilai B-nya? 4. Maka, karena sudah tahu nilai A, nilai B, dan urutannya, berarti kamu sudah paham deret bilangan. Lalu yang tadi, misalkan U1, U2, U3 dan UN merupakan suku dari barisan aritmetika, maka deretnya yang tadi ya, U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya tambah UN. Nah, coba ini kalian kerjakan ya, saya mau ambil nilai pretestnya, pengetahuan awalnya, kerjakan di kertas selembar. Kerjakan hanya 2 soal saja yang ada di tadi. Waktunya hanya 5 menit, oke? Jadi kerjakan dengan cepat. Soalnya diketahui aja ya dan ditanyakan. Tulis nama dan kelas kalian. Kalian dapatkan. Senyum-senyum, apakah bagus nilainya? Ya, inilah pentingnya untuk kalian belajar deret aritmetika. Perhatikan, siapa yang suka duit? Semuanya suka uang ya. Oke, perhatikan gambar di depan ya. Di sebelah sini ada gambar uang. Lihat, kalian lagi rajin menabung. Kalian nabung di bank, kalian suka nabung di koperasi atau nabung bikin tabungan sendiri di rumah. Di bulan pertama nabung sebanyak 200.000. Di bulan kedua nabungnya 210.000. Berarti nambah nggak? Nambah berapa? 10.000 dan seterusnya. Kalian penasaran berapa uang tabungan kalian selama 10 bulan? Jadi kali ini kamu akan mengerti berapa sih total uang yang kamu miliki, yang kamu tabungkan, yang kamu kumpulkan dengan cara belajar deret aritmetika. Ada lagi yang seperti ini. Ini gambar apa? Stadion. Pernah nonton bioskop? Tahu susunan bangkunya ya? Nah, itu juga ada pembelajaran deret aritmetika. Misalnya, kalian lagi duduk di sebuah ruangan, terus tiba-tiba nih, kalian menghitung berapa sih banyak kursi di ruangan tersebut. Nggak perlu ngitung satu-satu. Tapi dengan belajar deret, kamu bisa terapin rumus deret aritmetika untuk menentukan jumlah kursi yang ada di stadion, yang ada di gedung olahraga, bahkan yang ada di bioskop. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, dengan pembelajaran hari ini, ya, diharapkan adapun tujuan sebagai berikut. Peserta didik atau kalian bisa menjelaskan konsep dari deret aritmetika, menentukan rumus deret aritmetika, bahkan menghitung rumus atau menghitung jumlah n suku pertama deret aritmetika, dan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret aritmetika. Jadi nanti ada persoalan kontekstual yang bisa kalian pecahkan menggunakan rumus yang akan kalian temukan sendiri. Nah, adapun penilaiannya sebagai berikut. Pertama, sikap. Di sini saya minta sikap kalian aktif. Aktif bertanya, aktif menjawab, aktif presentasi, aktif diskusi kelompok. Jadi saat pembagian kelompok tolong bisa bekerja sama dengan baik ya, dan aktif bertanya dengan teman sebayanya. Oke, yang kedua ada keterampilan saat kamu presentasi ya, nanti ada kelompok yang perwakilan presentasi. Nah, itu kamu persiapkan dengan baik. Nilai keterampilannya saya ambil ya, baik itu tanya sama temannya atau kamu menjawab apa yang ditanyakan oleh temanmu. Lalu ada project. Nah, project ini nanti bagian terakhir saya jelaskan, kamu satu kelompok saya suruh untuk membuat sesuatu ya. Lalu ada LKPD yang nanti saya akan bagikan dan kamu kerjakan secara diskusi kelompok. Lalu terakhir ada tes tertulis. Tadi di awal kita sudah pretest, maka di akhir kita juga akan ngambil nilai yaitu post test. Jadi perhatikan baik-baik pembelajaran hari ini supaya hasil kalian baik ya, supaya nilai kalian bagus. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, perhatikan. Di sini nanti ada permasalahan yang akan kalian pecahkan dari masalah Pak Robi. Ya, Pak Robi, perhatikan ya. Pak Robi adalah pengusaha mebel. Beliau mendapat pesanan untuk memasang kursi pada gedung pertunjukan. Pemilik gedung meminta untuk menyusun kursi tersebut dengan susunan kursi paling depan berisi 20 kursi.
3 baris terdepan merupakan kursi kategori VIP dan sisanya kategori ekonomi dan festival. Jumlah kursi pada baris di belakangnya selalu bertambah 4. Ingat ya, selisihnya bertambah 4 dari susunan kursi di depannya. Gedung tersebut hanya dapat menampung kursi sebanyak 40 baris. Maka berapakah banyaknya kursi yang harus dipasang oleh Pak Robi? Nah, di sini kamu bisa memecahkan. Sebelum kamu ketemu rumus ya, sebelum kamu menjawab permasalahan ini, kamu harus menyelesaikan LKPD karena per tahapnya bagian-bagiannya sudah ada. Ya, jadi diskusi dengan benar. Kalau kurang paham boleh tanya ke saya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada boleh kumpul dengan kelompoknya. Tulis nama dan kelasnya ya, anggotanya jangan lupa ditulis. Oke, perhatikan ke depan dulu. Waktu pengerjaan LKPD, bentar ya. Ya, nanti jangan lupa tulis nama kelompok dan waktu pengerjaan LKPD hanya 30 menit. Nomor 2, apa yang ditanyakan pada masalah? Tanyakan begini, berapakah banyak kursi yang harus dipasang oleh Pak Robi? Berarti tanyakan berapa banyak jumlah kursi? A tambah B, B tambah A, AB berarti jadi A plus B. Oke, siapa kelompok yang mau presentasi? Ya, kelompok 1 silakan maju. Semua perhatikan ke depan. Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD dari matematika. Perkenalkan, saya Gisel. Saya Stefani. Saya Dimata, saya Jesse Firmino. Jadi di soalnya ini Pak Robi adalah pengusaha mebel. Beliau mendapatkan pesanan untuk memasang kursi pada gedung pertunjukan. Pemilik gedung meminta untuk menyusun kursi tersebut dengan susunan kursi paling depan berisi 20 kursi. 3 baris terdepan merupakan kursi kategori VIP dan sisanya kursi kategori ekonomi dan festival. Jumlah kursi pada baris di belakangnya selalu bertambah 4 kursi lebih banyak dari susunan kursi di depannya. Gedung tersebut hanya dapat menampung sebanyak 40 baris. Berapakah banyaknya kursi yang harus dipasang oleh Pak Robi? Pertanyaannya, apa yang diketahui pada masalah? Jadi untuk suku pertamanya itu kita lambangkan sebagai A adalah 20, yaitu 20 kursi ini. Dan untuk selisihnya ditulis di soalnya itu selisihnya itu 4. Selisih dilambangkan sebagai B. Dan untuk jumlah sukunya itu ada 40. Jumlah suku dilambangkan sebagai M. Yang kedua, apa yang ditanyakan pada masalah? Berapakah banyaknya kursi yang harus dipasang oleh Pak Robi? Yaitu S40 yang berarti jumlah kursi yang harus dipasang. Untuk pengerjaan selanjutnya, boleh dilanjutkan ke Stefani. Ya, jadi di sini kita bisa mencermati masalah di atas. Banyak kursi gedung pertemuan pada baris pertama yaitu 20 kursi. Kemudian baris-baris berikutnya bertambah 4 kursi. Jadi di sini kita akan pertambahkan kursi, setiap barisnya akan membentuk suatu barisan bilangan. Jadi di sini kita akan sajikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Di sini itu ada 20 ditambah 0 sama dengan 20. Kemudian 20 ditambah 4, 24. 20 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 28. Terus di sini ada 20
ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 32. Kemudian 20 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 36. Dan seterusnya. Jadi di sini misalkan banyaknya kursi pada baris pertama dengan U1 dan banyaknya kursi pada baris kedua itu U2. Begitu juga seterusnya. Jadi di sini kita akan melengkapi kolom di bawah ini. Suku pertama dinotasikan dengan A dan beda dinotasikan dengan B. Ingat pada barisan aritmatika kita sudah mengetahui rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Untuk kolomnya di sini kita akan isi U1 sampai U5. Untuk U1, A ditambah 1 dikurang 1 dikali B hasilnya A. Kenapa A? Karena 1 dikurang 1 itu 0, kemudian dikali B sama dengan 0, jadi hasilnya A. Kemudian yang U2, A ditambah 2 dikurang 1 dikali B, hasilnya itu A ditambah B. Kemudian untuk U3, A ditambah 3 dikurang 1 dikali B, hasilnya adalah A ditambah 2B. Karena 3 dikurang 1 hasilnya 2, 2 dikali B hasilnya 2B, jadi hasilnya adalah A tambah 2B. Kemudian yang U4-nya itu ada A ditambah 4 dikurang 1 dikali B, hasilnya A ditambah 3B. Kemudian untuk U5-nya A ditambah 5 dikurang 1 dikali B, hasilnya A ditambah 4B, dan seterusnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke, sebentar. Ya, ini cross check ya. Untuk bagian yang pertama dan awal dan akhir ini disampaikan oleh kelompok 1. Apakah jawaban kelompok 2 sama? Sama ya, kelompok 3? Sama, kelompok 4? Sama, berarti sampai mengerti untuk mengisi kolom U1 sampai U5. Dapat semua ya? Oke, silakan duduk kelompok 1. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang bagian ini siapa yang mau mempresentasikan? Ya, kelompok 2 silakan maju. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang akan saya bawakan, itu tetap materi yang tadi, tapi ini lanjutannya. Oke, dari pertama yaitu agar kita dapat jumlah kursi pada gedung pertemuan tersebut, maka kita harus menjumlahkan kursi di tiap barisnya, sehingga kita dapat rumus untuk mengetahui jumlah kursi pada gedung pertemuan tersebut. Penjumlahan N suku deret aritmatika disimbolkan dengan Sn, dan Sn ditentukan oleh rumus yang di sini, yaitu Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 dan sampai UN. Untuk yang Sn ini kita kan dapat substitusinya dari sini, yaitu dimana Sn sama dengan, kenapa jadi A, yaitu dari U1, dan selanjutnya adalah U2 yaitu dari A plus B, dan selanjutnya kita dapat U3 dari sini yaitu A plus 2B, yang selanjutnya yaitu UN kurang 2 yaitu sama dengan UN kurang 2B, dan lanjutannya adalah UN dikurang 1 sama dengan UN dikurang B. Dan kalau di SN yang kedua ini kan dari UN, yaitu jadi kita balik dari UN kurang 1 yaitu UN kurang B, dan selanjutnya yaitu UN dikurang 2B, dan lanjutannya lagi A plus 2B, dan yang terakhir A plus B. Oke. Nah, dan lanjutan yang di sini, yang dimana tadi yang SN telah kita kerjakan, tinggal disalin saja ke sini, dan
Seterusnya yaitu kita tinggal tambahkan dari atas, yaitu Sn tambah Sn sama dengan 2Sn. Yang di sini nanti karena di sini tidak ada variabel yang sama, jadi kita tulis saja U A plus UN. Nah, dan selanjutnya itu ditambahkan oleh variabel yang sama sampai di akhir. Nah, setelah di situ kita mendapatkan rumus yaitu 2Sn plus sama dengan A plus U. Di sini di sini N, di sini A, di sini N. Jadi ini adalah rumusnya. Dan setelah itu kita pindahkan ke sini. Jadi di sini ada N dapat dari sini, ini dapat 2-nya dan diturunkan ke sini, yaitu yang dimana A. Nah, kita menambahkan dengan rumus UN yang minggu kemarin, yang dimana A plus N dikurang 1 dikali B. Setelah itu mendapatkan N per 2, A plus A sama dengan 2A ditambah N dikurang 1 dan dikali B. Dan tinggal kita turunkan ininya 2A tambah N dikurang 1 dikali B. Dan untuk keterangannya, Sn yaitu jumlah N suku pertama, yang kedua adalah A suku pertama, N banyaknya suku, dan B ada selisih. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Jonathan. Jadi selanjutnya dari proses-proses yang tadi, jadi berapakah butuh kursi yang harus dipasang di gedung tersebut? Nah, dari hasil yang tadi kan kita sudah mendapatkan rumus, jadi tinggal kita hitung saja. S40 sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, selanjutnya S40 sama dengan 40 per 2 dikali 40 ditambah 40 dikurang 2 dikali 4. Selanjutnya ini 40 dikurang 1. Selanjutnya mendapatkan hasil 20 dikali 40 ditambah 156. 156 ini dari hasil dari 40 dikurang 1 lalu dikali 4. Lalu selanjutnya mendapat dari 20 dikali 4 ditambah 156 ini mendapatkan hasil 3920. Jadi butuh kursi yang dipasang yaitu sebesar 3920 kursi. Nah, selanjutnya dari proses-proses yang tadi sudah kita lewati, kelompok kami mendapatkan kesimpulan yaitu gerakan aritmatika adalah suatu jumlah dari suku-suku dalam barisan aritmatika. Nah, kita juga kan mendapatkan rumus yang sudah kita kerjakan yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi ini yang bisa kami dapatkan. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke, boleh kasih applause buat kelompok. Ya, perhatikan. Kelompok 2 sudah menemukan rumus deret aritmetika yaitu Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A plus N kurang 1 kali B. Nah, bagaimanakah dengan kelompok 1 sama? Kelompok 3 sama, kelompok 4. Nah, berarti semua kelompok
setiap dari kalian bisa menentukan rumus dari deret aritmetika. Oke, good. Buat kelompok 2 silakan duduk. Ya, karena semuanya sudah paham tentang konsep, sudah mengerti tentang deret aritmetika, maka satu orang kita sama-sama ya membuat kesimpulan akhirnya. Maka siapa yang berani menyimpulkan apa sih itu deret aritmetika? Ya, Mei. Deret aritmetika adalah suatu jumlah dari suku-suku barisan aritmetika. Suatu jumlah dari suku-suku barisan aritmetika. Bagus. Bagaimana sih bentuk atau rumus dari deret aritmetika? Evangelis. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Oke, dapat rumus yang tadi ya. N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Yang tadi sudah kalian bahas juga. A disebut dengan suku pertama, B selisih N banyaknya suku, maka Sn jumlah suku ke N. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, karena kalian sudah mendapatkan hasil dari rumus deret aritmetika, maka inilah yang mau saya sampaikan. Pesan moralnya, saat kamu belajar deret aritmetika membuat kamu bertindak hati-hati. Kenapa? Karena langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah seterusnya membuat kita dapat menghitung berapa langkah yang harus kita tempuh sampai garis finish. Jadi di sini kamu bertindak hati-hati. Bertindak itu artinya maju ya. Misalnya tadi kalau kamu pertama maju 5 langkah, yang keduanya maju lagi 10 langkah. Berarti seterusnya maju lagi 15 langkah. Begitu seterusnya sampai mana? Sampai pemberhentian terakhir atau sampai puncak atau sampai garis finish ya. Jadi pembelajaran kali ini tolong jangan dilupakan dan kalian harus ingat supaya kamu bisa yang tadi saya bilang bertindak hati-hati. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau bagikan soal post-test. Tolong kerjakan dengan cepat. Boleh dioper ke belakang. Tulis nama dan kelasnya. Siapa yang belum? Dah. Oh. Siapa si Tasya sama si Rizky boleh balik ke tempatnya? Dah. Hati-hati dalam pengerjaan, selesaikan dengan benar dan teliti saat menjawab. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Stefani, tolong dikumpulkan. Ya, kita lihat ya hasilnya berapakah dari yang kalian kerjakan.
next selanjutnya, perhatikan ke depan. Ada yang harus kalian kerjakan, ini satu pengerjaan untuk satu kelompok. Yang pertama, nanti kamu boleh nonton di link video YouTube-nya ya, yang saya sudah share di Google Classroom kalian. Lalu soal latihan yang di Google Classroom juga harus dikerjakan, plus projectnya seperti ini. Kamu membuat desain gambar gedung pertunjukan. Ya, lalu membuat soal beserta jawabannya dengan menggunakan rumus deret aritmetika. Kamu sudah tahu rumusnya. Nah, kamu di sini gambar plus bikin soal sendiri. Misalnya barisan pertama bangkunya ada 5, yang kedua ada 10, berarti yang ketiga 15, yang keempat 20. Nah, terserah kalian mau bikin yang pertama bangkunya 10, barisan kedua 20, maka yang ketiga 30, 40 dan seterusnya. Sampai berapa baris terserah kalian ya. Nanti kamu bikin rancang gambar lalu soal dan jawaban sendiri. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, oke, nanti saya akan cek untuk tugas kalian apakah sudah bagus. Nanti buat yang nama-nama yang remedial saya sebutkan ya. Jadi kalau nilainya kurang dari KKM maka saya akan panggil kalian. Nah, buat yang lulus nanti ada tugas tambahan untuk kalian sebagai pengayaan. Paham? Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Saya mau kalian bisa memberi saran dan masukan dong. Bagaimana sih pembelajaran kita hari ini? Ya, Stefani? Seru dan sangat menyenangkan. Kenapa? Karena bisa berdiskusi kelompok sama teman-teman. Oke, diskusi kelompok, lalu bisa bertukar pikiran. Jadi seru ya. Jadi kamu disusun kelompok, bisa mengerjakan bersama-sama, bahkan bisa menemukan rumus sendiri. Keren kalian ya. Lalu ada lagi? Siapa? Ada lagi? Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya. Lebih asik nih. Lebih asik karena diskusi kelompok. Ya, jadi Obaja hebat udah berani untuk presentasi ke depan ya. Yang lainnya saya berharap juga kalian tidak melupakan pembelajaran hari ini. Kenapa? Tadi saya bilang ini sangat penting untuk kehidupan yang mendatangnya. Seterusnya sampai kamu lulus dari SMK sampai kamu nanti kerja, kamu ingat tentang materi deret aritmetika. Oke, selanjutnya ingat ya, tugas wajib dikerjakan, proyek wajib dikerjakan. Proyek saya kasih waktu 1 minggu, cukup? Cukup ya. Jadi pertemuan selanjutnya 1 minggu dari sekarang tolong dikumpulkan proyeknya. Jangan lupa buka Google Classroom kalian, kerjakan tugas dan lihat link dan tonton linknya. Oke, karena tidak ada pertanyaan maka kalian wajib untuk mempelajari materi untuk selanjutnya, yaitu materi barisan geometri ya, supaya kalau kamu sudah mempelajari dari rumah maka saya menjelaskan ke kalian itu lebih mudah. Mengerti? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada kita akhiri pembelajaran. Yuk pimpin doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah selesai belajar, Tuhan. Biar apa yang kami pelajari dari pelajaran matematika bisa kami pahami dan kami mengerti. Berkati juga kami juga Misnita. Amin. Yuk, siapkan. Bersiap. Berdiri. Memberi salam. Terima kasih Misnita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Miss. Yo.